Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran Psikosastra. Betul kan ini dengan kelas 10 bahasa 1? Ya. Ibu sudah kangen dengan kalian ingin memulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Apakah kalian juga semangat? Bagus. Kalau semangat, mari kita awali pembelajaran kita dengan baca doa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan kita untuk pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Nah, karena kalian sudah baca doa sebelum Ibu absen, cek kehadiran kalian. Lebih baiknya kalian cek kondisi sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak. Ini berguna agar kita terbiasa memulai pembelajaran dengan situasi kelas yang bersih dan nyaman. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Anya Geraldine hadir? Hadir. Billy Ailis hadir? Hadir. Reza Arab hadir? Sakit? Kenapa sakit Reza? Oh demam. Nanti kalau lebih dari 3 hari tolong jenguk ya Rezanya. Selanjutnya Zaidan bin Yahya hadir? Hadir. Tawan hadir? Hadir. Alhamdulillah ya, Ibu sudah cek kehadiran kalian. Kalian juga sudah mengkondisikan kelasnya gitu agar lebih baik. Nah, di sini Ibu akan menanyakan apa sih materi yang Ibu jelasin minggu kemarin? Apakah ada yang tahu atau ada yang berani nih menyampaikan materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu? Sedikit saja gak apa-apa. Ada yang mau? Zaidan mau? Silahkan Zaidan untuk menyampaikan materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Kepada yang lain tolong dengarkan Zaidannya ya, agar kalian juga paham atau mengulang kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Silakan Zaidan untuk menyampaikan materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Wah, beri tepuk tangan kepada Zaidan yang telah menyampaikan materi Ibu minggu lalu. Tepuk tangan. Terima kasih ya Zaidan. Nah, betul sekali ya, Ibu minggu lalu sudah menyampaikan materi mengenai psikosastra, subbab manusia dan sastra. Jadi, sedikit Ibu mengulang manusia sastra itu. Yang bisa disebut dengan manusia sastra itu yaitu sastrawan atau penulis karya sastra, tokoh dalam karya, dan pembaca atau penikmat dari sastra tersebut. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan materi tersebut mengenai id, ego, dan superego. Ada yang penasaran apa sih id, ego, dan superego? Nah, Ibu kasih tahu ya, id adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang menyelimuti pikiran kita sendiri. Misalkan kalian pengen mencuci, pengen beli seblak, atau pengen beli boba, apapun yang menyelimuti pikiran itu termasuk ke dalam id. Nah, selanjutnya ada ego. Apa sih ego itu? Ego adalah identitas yang diciptakan pikiran kita tentang diri kita sendiri, dan itu membantu kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita anggap benar dan salah. Misalkan kalian pengen boba nih, menurut kalian itu sesuai gak dengan uang yang kalian punya? Nah, kalau misalkan gak punya, ya gak beli, dan kalau misalkan punya, ya beli. Nah, itu termasuk ke dalam ego. Jadi keputusan kita sendiri gitu. Nah, yang terakhir ada superego. Apa ya superego itu? Nah, superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego. Nah, Ibu harap kalian paham ya mengenai id, ego, dan superego yang terdapat di dalam manusia. Id, ego, dan superego adalah struktur psikis yang terpisah tetapi saling berinteraksi. Dalam artian, id, ego, dan superego adalah sesuatu hal yang bisa berhubungan. Jadi misalkan tidak ada id jika tidak ada ego jika tidak ada id, ataupun sebaliknya. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya. Ketika manusia memiliki id seperti hewan atau tidak beraturan. Jadi id itu semua makhluk juga mempunyai id.
maka diatur oleh superego. Nah, superego itu seperti yang Ibu telah katakan adalah norma atau nilai dan prinsip yang berlaku di tempat tersebut. Terus yang bisa membuat manusia disebut dengan manusia itu adalah superego. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau ego lebih mengarah terhadap keinginan kita sendiri. Nah, begitu anak-anak, Ibu sudah jelaskan ya ego dan superego yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas, tapi tugas kelompok ya, buat kalian mengerjakan id, ego, dan superego sesuai dengan apa yang kalian ketahui, dan kalian bisa baca buku dan bisa memasukkan sumber tersebut. Pokoknya yang berhubungan dengan id, ego, dan superego gitu. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya minggu lalu, sekarang kalian diskusi. Nah, waktu pengerjaan sudah habis ya, silakan untuk kumpulkan di meja Ibu, nanti Ibu akan cek di rumah dan Ibu akan bahas kembali di minggu yang akan datang. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa id, ego, dan superego untuk materi hari ini adalah merupakan psikis yang terjadi di tubuh kita gitu. Sesuatu yang berhubungan, saling berinteraksi, dan setiap manusia memiliki hal tersebut tergantung dengan cara kita memandang, cara kita berpikir, dan tingkah laku kita membuktikan pikiran kita sendiri. Mungkin dicukupkan sekian materi dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.